Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknologi 4G untuk memenuhi sebagian tugas pada mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak. Kami dari kelas A angkatan 2018 Teknik Elektro Konsentrasi Telekomunikasi yang beranggotakan 1. Diki Agustino dengan NPM tertera, 2. Lilis Fitrianti dengan NPM tertera, 3. Adam Damiri dengan NPM tertera, 4. Muhammad Sahrul dengan NPM tertera. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu ER Lela Nurpulaila MT. Apa itu 4G? 4G adalah generasi keempat jaringan nirkabel untuk komunikasi mobile. Jaringan ini dimaksudkan sebagai solusi jaringan komunikasi yang komprehensif dan aman dengan kecepatan data yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya, yaitu dari 100 MB per second hingga 1 GB per second menggunakan teknologi LTE. Berikut perbandingan generasi sebelumnya dengan generasi 4G. LTE atau Long Term Evolution ialah generasi teknologi telekomunikasi seluler dari 4G. LTE memberikan kecepatan uplink hingga 50 MB per detik dan kecepatan downlink hingga 100 MB per detik. Kemudian, jenis-jenis LTE. Yang pertama ada FDD, yaitu teknologi 4G LTE yang menggunakan frekuensi 800 MHz sampai 1800 MHz sebagai jalur pertukaran data. Dengan frekuensi sekian, maka bisa mengatur keseimbangan antara upload dan download. Yang kedua ada TDD, yaitu teknologi jaringan 4G LTE yang bekerja pada frekuensi 2300 MHz. Kinerjanya sangat cepat sekali dalam hal download, namun sangat lambat sekali dalam hal upload. Yang ketiga ada LTE Advanced atau 4G+, teknologi paling baru yang dikembangkan dalam jaringan 4G LTE. LTE Advanced memiliki koneksi yang berkecepatan tinggi dalam upload dan download karena menggabungkan FDD dan TDD. Jaringan ini bekerja pada frekuensi 900 MHz hingga 2300 MHz. Kelebihan 4G. Yang pertama, memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Yang kedua, mendukung sistem ITUR dan sistem IMT yang menggunakan gelombang frekuensi. Yang ketiga, mendukung multirasi broadcast single frequency network. Yang keempat, mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Yang kelima, mendukung mobilitas tinggi. Pun kekurangan dari 4G LTE, yang pertama, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, dan G. Yang kedua, dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Yang ketiga, dibutuhkan mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G jika jaringan diperbarui. 4. Dibutuhkan antena tambahan untuk transmisi data karena jaringan 4G menggunakan Multi-Level Input, Multi-Level Output atau MIMO.
Selanjutnya, kita akan membahas standar 4G. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia, yaitu ada standar VMAX Korea Selatan sejak tahun 2006 dan standar Long Term Evolution atau LTA di Swedia sejak tahun 2009. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada WiMAX. Di Indonesia, pertama kali diluncurkan oleh PT Pers Media dengan merek dagang Citra ViMAX sejak Juni 2010. ViMAX juga merupakan sistem BWA yang memiliki kemampuan interoperability antara perangkat yang berbeda. WiMAX dirancang untuk memberikan layanan point to multipoint atau PMP maupun point to point atau PTP dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbps per user. Melanjut selanjutnya yaitu LTA. LTA pertama kali diluncurkan oleh PT Internux dengan merek dagang Boat Super 4G LTA sejak 14 November tahun 2013. LTA adalah sebuah standar komunikasi akses data decryptable tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM, 8G, dan UMTS HSDPA. Teknologi ini mampu mengunduh sampai dengan kecepatan 300 Mbps dan offloading 75 Mbps. Selanjutnya yaitu pada arsitektur 4G. Berikut merupakan arsitektur pada 4G LTE. Arsitektur LTE ini dikenal dengan suatu istilah sistem arsitektur evolution yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE ini mengadopsi teknologi IPS, yaitu Evolved Packet System, yang di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu User Equipment, Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan Evolved Package Core. Yang pertama itu pada User Equipment. User Equipment ini merupakan perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan User Equipment pada LTE ini tidak berbeda dengan UE pada UMTS atau teknologi sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network atau disebut dengan EUTRAN, yaitu sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UE ke jaringan core. Berbeda dari teknologi sebelumnya yang memisahkan Node B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem EUTRAN ini hanya terdapat satu komponen, yakni Evolved Node B, yang telah menggabungkan fungsi keduanya. Node B ini secara fisik adalah suatu base station yang terletak di permukaan bumi, BTS Greenfield, atau ditempatkan di atas gedung-gedung BTS. Yaitu selanjutnya Evolved Package Core, yaitu EPC, yang merupakan sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler, di mana sebuah sistem tersebut pada bagian core network menggunakan IP yang menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya, yaitu pada generasi 2G, 3G, yang memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu circuit switch atau CS untuk voice dan packet switch untuk data. EPC ini sangat penting untuk layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. Selain itu berperan dalam memungkinkan pengenalan model bisnis seperti konten dan penyedia aplikasi. EPC ini terdiri dari MME atau Mobility Management Entity,
yaitu selanjutnya ada SGW, Serving Gateway, ada HSS, Home Subscription Service, yaitu selanjutnya ada PCRF, Policy and Charging Rules Function, dan PDNGW, yaitu Packet Data Network Gateway. Yang pertama yaitu pada MMA, yaitu Mobility Management Entity, yang merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada APC. Biasanya pelayanan MMA pada lokasi keamanan operator. Pengoperasiannya hanya pada control plane dan tidak meliputi data user plane. Fungsi utama MMA pada arsitektur jaringan LTE yaitu sebagai authentication dan security, mobility management, managing subscription profile, dan service connectivity. Selanjutnya yaitu ada HSS atau Home Subscription Service. HSS ini merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanen user. Penerapan 4G di Indonesia. Pada saat ini, perkembangan teknologi jaringan nirkabel di Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Demikian juga dengan jaringan 4G LTE sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Tetapi jaringan 4G ini tidak bisa diimplementasikan dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang belum memadai termasuk hardware dan softwarenya, dan juga regulasi yang mengatur penerapan 4G LTE ini juga belum memiliki kesiapan. Teknologi LTE yang telah diuji coba oleh beberapa operator di Indonesia bukanlah merupakan teknologi 4G yang sebenarnya. Teknologi yang telah diuji coba di Indonesia merupakan LTE Release 8 yang baru memenuhi spesifikasi 3GPP, tetapi belum memenuhi spesifikasi IMT Advanced. Percobaan jaringan LTE ini sudah diupayakan oleh operator. Tercatat Telkomsel dan Indosat sudah menguji coba jaringan ini pada tahun 2013. Dan kemudian disusul oleh XL. Peluncuran jaringan LTE kepada publik dilakukan oleh operator internet Bolt pada awal 2014 dengan mengcover daerah ibu kota Jakarta. Pada akhir 2014, Telkomsel sudah meluncurkan layanan internet 4G LTE dengan mencakup wilayah Jakarta dan Bali. Tercatat hingga akhir 2015 ada 5 operator yang sudah menyelenggarakan 4G LTE, yakni Telkomsel dengan layanan 4G LTE, XL dengan Hotrock 4G LTE, Indosat Ooredoo dengan 4G+, Bolt dengan 4G LTE, dan Smartfren dengan layanan 4G LTE Advance dengan jangkauan Pulau Jawa, Madura, Bali, dan beberapa kota besar di luar Jawa. Sekian penjelasan mengenai teknologi 4G yang dibawakan oleh kelompok kami. Maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang melihat.